Oke, kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube saya di channel Ruang Para Bintang. Nah, oke adik-adik kami sekalian. Nah, kita akan coba kembali kali ini di Q&A di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, saya akan coba membahas komentar-komentar dari adik-adik untuk menyapa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, oke, kita akan coba buka di YouTube ya. Kita coba bukakan. Nah, ini adalah oke, langsung kita buka di sini ya. Oke, kita bukakan sebentar. Oke, ini dia. Nah, coba saya buka di sini ya. Nah, ini saya bukakan. Nah, inilah If you manage a team, you should be using Monday.com. oke, It's a ini ada. platform to manage any team and any project. Marketing campaigns, classic project management, sales pipelines, creative productions, anything. We'll start with a board. Here you can track everything your team is working on. Columns are Oke, nah ini kita lihat di sini. Nah, kita perhatikan di sini ada berbagai pertanyaan. Kalau kita perhatikan adik-adik yang mau bertanya kan kita lihat ada sekitar 74 komentar, mungkin udah sama yang saya balas juga. Nah, di sini ada pertanyaan dari Siti Harwati. Kak, buat dong tutorial portofolio sama rata-rata nilainya, saya bingung. Oh, ini sudah kita buatkan di videonya ya. Nah, boleh dicek di video sebelumnya. Nah, di sini iya kan. Nah, kemudian pengisian data portofolio ini kapan dilaksanakan ya Kak? Oke, pengisiannya kita mulai berarti besok ya. Bukan tanggal 11 ya. Tanggal 11 ini tanggal 9 ya. Dari kita di tanggal 11. Nah, jadi silakan nanti diupdate terus di websitenya di Simama Poltekkes Go ID ya. Oke, doakan aku ya. Doakan aku ya, aku lulus di jalur Simama ini. Amin, amin ya kan. Evani Olivia Azmi. Oke, ada dari Noob Gaming, Kak. Kok ada suara kericik-kericik gitu, soalnya konsentrasi nonton jadi terganggu, Kak. Oke, sorry. Biasa, namanya juga pemula. Iya. Oke, makasih ya. Nah, Kak, biar kita tahu rata-rata kita di atas 85, itu harus menggunakan rumus yang ada di PDF itu. Atau hanya nilainya saja, Kak, jadi akreditas. Kak, jadi akreditas dan dari nanti tidak dihitung. Nah ini yang ada di PDF kan ada rumusnya. Jadi itu sudah ada bobotnya. Jadi di video nanti kan udah di videonya sebenarnya udah saya buatkan juga sih. Cuma jangan salah paham. Nah, itu kan kalau kita lihat itu sudah saya kalikan dengan bobot di mana skala penilaian yang saya buat itu asumsi adalah saya sebagai penilai, di mana saya menilai nilai rata-rata adik-adik itu saya gunakan sesuai dengan yang di video saya gitu. Jadi standarnya seperti itulah. Itu asumsi saya sebagai penilai. Nah, karena itu ada skala penilaian. Jadi yang nggak ada skala penilaiannya misalnya 0 sampai 100 kan hanya diakreditasi dan daerah asal kan gitu kan. Nah, oke, berikutnya ada dari Violisa Putri. Kak, rata-rata nilai rapot pelajaran seni olahraga dan tafis dihitung kah? Kalau dia rata-rata rapot, itu rata-rata rapot total wajib diisi gitu. Jadi memang wajib dirata-ratakan karena memang rata-rata rapot. Jadi apa yang tertulis di rapot ya harus dirata-ratakan gitu. Jadi kalau 15 bidang studi ya 15, misalnya semester 1 15 ya kita buat rata-rata semester 1 gitu. Ya. Jadi apapun yang tertulis di situ, mau seni, mau olahraga harus ditulis. Nanti untuk nilai matematika lain lagi, kan gitu. Nilai matematika, nilai bahasa Indonesia lain lagi tuh. Izin bertanya Kak, apakah rata-rata rapot itu sama dengan IP? Nah, kalau IP itu kan biasanya digunakan di tingkat kuliah gitu.
Nah, jadi kalau rapot kan itu digunakannya rata-rata. Jadi rata-rata rapot itu kan rata-rata nilai kan ada juga. Jadi dari semua bidang studi gitu ya. Nah, jadi ada rata-rata bidang studi, rata-rata siswa mendapatkan hasil di ujian semester. Nah, ada itu. Tapi kalau IP kan indeks prestasi. Nah, tapi kalau indeks prestasi kan harus ada misalnya SKS-nya berapa. Nah, itu hampir sama sebenarnya dengan nilai rapot. Boleh diolah juga gitu ya. Jadi, tinggal nanti kita buat misalnya kalau di IP kan ada bobot gitu ya. Misalnya berapa SKS gitu ya. Nah, ada itu. Nah, kalau misalnya nilai A berarti kan mungkin 4 nilainya gitu ya. Nah, itu jadi 4 kali 3 misalnya 3 SKS berarti 12. Jadi totalkan semuanya berapa SKS yang diikuti, ya udah dibagikan itulah IP-nya gitu. Jadi hampir-hampir sama sih, ya. Oke, nah berikutnya ada dari Eka, udah tadi. Salamah ya. Mau tanya Kak, pas pendaftaran kita pilih 3 jurusan dan 3 poltekkes yang berbeda. Apakah masing-masing panitia lokal poltekkes menilai masing-masing dari portofolionya? Mohon penjelasannya. Nah, kalau kita lihat dari Juknis, memang ini diserahkan ke kita masukkannya portofolionya, kita input dan kita upload di si Mama di websitenya. Nanti panitia lokal yaitu direktur poltekkes masing-masing akan mencek portofolio ini ya, akan mencek semuanya di 3 poltekkes yang kita buat ya kan. Jadi akan dicek semuanya, tapi kita belum bisa pastikan apakah misalnya di poltekkes masing-masing yang dicek. Tapi kalau secara dari bahasanya karena diserahkan ke panitia lokal, maka ini kalau 3 poltekkes yang berbeda kita buat, maka kemungkinan besar memang nilai daripada yang kita buat itu akan dibuatkan secara per poltekkes gitu. Jadi tapi kalau kita lihat pemeringkatan karena diperingkatkan secara tertinggi kan, jadi nanti diurutkan lagi ya. Nah, jadi intinya untuk nilai portofolio ini akan dicek oleh panitia lokal di poltekkes mana yang kita pilih gitu. Oke, berikutnya ada Mas Sayu. Kak, itu pakai pembulatan nggak rata-rata? Misalnya 88,7 jadi 89 atau tetap di 88,7? Ya. Jadi kalau misalnya di rata-ratanya misalnya 88,7 ya di 88,7 aja gitu, tetap dia 88,7 ya. Nah, oke. Kemudian Kak, kalau misalnya rapotnya udah terlanjur dilegalisir gimana Kak? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Kalau rapot misalnya sudah dilegalisir dan di scan gitu nggak masalah. Jadi malahan bagus juga sih ya. Oke. Nah, nggak ada masalah ya, itu bagus. Nah, kemudian yang berikutnya ada dari Nisa, berarti nggak apa-apa ya akreditasinya belum dilegalisir. Oh, akreditasi nggak apa-apa nggak dilegalisir. Boleh ya? Boleh, boleh sekali, nggak masalah. Nanti menyusul ya dilegalisir ya. Oke, Kak, kalau rata-ratanya itu dibulatkan tidak? Jadi kalau masalah dibulatkan ini, sama tadi pertanyaannya, tidak usah dibulatkan kalau misalnya jadi kita buat aja misalnya dua belakang koma atau misalnya satu, nanti tergantung di servernya aja ya. Oke. Nah, kemudian Kak buat video dong daerah-daerah mana aja yang termasuk itu, maksudnya yang daerah asal ya. Oke, oke nanti kita buatkan ya. Oke, berikutnya Kak, saya pengen masuk grup tapi grupnya udah penuh. Oke, nanti kita kirimkan kembali grupnya, tapi sudah saya buatkan di video berikut yang baru ya. Kalau misalnya di rapot ada 3 nilai, pengetahuan, keterampilan, dan nilai akhir, nilai yang diambil tetap nilai pengetahuan ya, pengetahuan ya. Jadi yang diambil itu adalah nilai pengetahuannya ya. Oke. Kemudian Bang, di menit 12:27 nomor 7 poin. Itu maksudnya gimana ya? Apakah dapat poin tersendiri kalau duluan bayar? Iya, kalau misalnya nilainya sama ya. Kalau nilainya sama baru diurutkan gitu. Pemeringkatan nilai yang sama baru dicek nanti siapa yang duluan bayar, itu di poin ke-7. Bang, di rapot saya ada MTK minat, MTK wajib. Yang diinput mana? Yang MTK wajibnya ya, yang MTK wajib. Oke, kemudian ada lagi dari kita, izin bertanya dan mohon ditanggapi ya Kak. Itu scan rapot 15 di scan full
atau hanya bagian nilainya saja yang di-scan? Ya, full ya. Ya, di-scan full. Oke, jangan di-scan cuma nilainya aja ya. Oke, grup WA-nya penuh semua. Oke, sudah ada di grup yang baru, udah masuk mungkin hari ini ya. Rata-rata di bawah 85 nggak lolos ya. Oke, ini pertanyaannya rata-rata di bawah 85 nggak lolos ya. Nggak juga ya. Tapi maksudnya kalau misalnya dia rata-rata di bawah 85 ya, artinya kan peluangnya misalnya bisa dikatakan dia lebih kecil gitu ya. Nah, ini baru muncul ini 11 menit yang lalu ya. Rata-rata di bawah 85 nggak lolos, jadi belum tentu nggak lolos juga, bisa juga lolos ya, tergantung saingan juga ya. Oke, berikutnya ada dari adik kita Ririn Amelia, mau tanya lagi ya kak, kan pendaftarannya dimulai tanggal 11-15 lah, terus tapi kalau dari pihak Poltekkes sendiri belum ngasih info, terus gimana ya? Nggak masalah, memang servernya lagi disetting untuk persiapan di si pendaftaran portofolio ya, jadi memang harus disiapkan di situ. Jadi yang menyebarkan itu adalah informasi dari Poltekkes masing-masing gitu. Jadi Poltekkes di berbagai daerah dari 38, mungkin ada juga Poltekkes yang belum menginfokan, ya berarti berbagi dari Poltekkes yang lain saja. Karena terkadang admin-adminnya mungkin kurang cepat gitu ya. Oke, berikutnya ada Dinda Puspa. Kak, kalau untuk SMK itu nilainya yang pengetahuan aja atau produktifnya kak? Iya, pengetahuannya aja, produktifnya itu kan sama dengan keterampilan, jadi nggak usah ya. Oke, berikutnya ada dari Sophia ya. Untuk SMA IPA nilai matematikanya digabung dengan matematika minat nggak kak? Atau hanya matematika wajib saja ya? Matematika wajib saja, udah tadi muncul. Kak, saya pengen masuk grup tapi udah penuh. Oke, dia dilihat nanti di video berikutnya, saya tampilkan lagi di video ini lagi nanti. Kak, mau tanya, kan matematika kalau jurusan IPA ada wajib lintas minat, jadi masukin yang mana? Oke, yang masukin adalah wajibnya ya. Oke. Assalamualaikum kak, kan aku sudah bayar uang pendaftaran 125.000 itu kak, tapi nggak ada pemberitahuan di Gmail. Setelah saya teliti ternyata alamat email saya salah, dikata Gmail, jadi tertulis Gmail gitu ya. Terus itu gimana, harus daftar ulang lagi atau gimana? Tolong dibuatkan ya kak, saya harus gimana? Oke, nah berarti kalau misalnya salah berarti harus ulang lagi dong ya kan, karena salah email, jadi kita nggak nunggu pemberitahuannya. Tapi kalau misalnya boleh silakan ya dicoba aja, nggak masalah. Tapi kalau lebih aman ya silakan aja langsung, karena kalau misalnya sudah daftar sudah bayar 125.000, sudah pilih jurusan, nggak masalah kan. Ini masalahnya sudah dipilih nggak jurusannya ya. Oke. Nah, Kak mau bertanya, berasal di daerah 3T itu maksudnya apa ya Kak? Saya kurang paham. Nah, kalau 3T itu berarti dia terluar, artinya daerah-daerah yang paling jauh, misalnya di Pulau Nias. Jadi misalnya di Pulau Nias ya kan, di Pulau Nias itu daerah-daerah artinya yang jauh gitulah. Jadi banyak sebenarnya di daerah-daerah di provinsi di Indonesia yang merupakan 3T ya. Oke. Berikutnya ada Evani, Pak, saya mau tanya, kan saya udah daftar tanggal 2 Mei kemarin. Terus saya bayar tanggal 3, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi email. Oke, ini lihat di spam ya. Kalau lihat di spam dulu. Oke. Kalau mau tanya apakah di website mamanya bakalan sudah ada pemberitahuan mengenai teknik? Belum di. Berikutnya Kak, aku mau masuk grup tapi udah penuh. Oke ya. Udah itu dia. Oke, ini komentar dari video ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Oke, kita lanjut di video selanjutnya ya. Oke, ini videonya kita lihat dulu ya di video kali ini. Ini coba. Ini coba saya perhatikan. Di sini ada 28 komentar. Kak, apakah dengan pilihan portofolio ada cadangannya juga? Nah, ini dia. Di sini untuk cadangan kemungkinan ada ya, kemungkinan ada, karena di Juknis ada mengatakan bahwasannya ada nanti misalnya 50% dari kuota mungkin akan ditambahkan oleh panitia lokal ya. Mungkin ada cadangannya juga ya. Oke, kemudian mau nanya, Kak, input rata-rata nilai rapot kan nggak usah dibulatkan, berarti harus sesuai. Terus sesuainya itu berapa angka di belakang koma? Nah, ini pertanyaannya menanyakan infonya di belakang koma. Nah, jadi nanti kita tunggu dari websitenya ya, karena ini mungkin
masalah di belakang koma kan nggak terlalu dipermasalahkan. Nanti kita lihat aja, buatkan aja rata-ratanya ya. Oke, nanti kita tunggu informasi di websitenya ya, karena di situ nanti kan bisa kita lihat ya. Oke. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya kan pertanyaannya lagi. Nah, Kak, kalau pilihan 1, 2, 3 analisis bermasalah, enggak Kak, enggak masalah ya, enggak ada masalah. Oke. Kak, itu misalkan rapotnya 85 harus pakai koma, jadi 8,5. Ya, boleh digunakan, enggak masalah ya. Kalau untuk simulasinya. Kak, kalau verifikasi dokumen, kita mengirimkan berkas ke Poltekkes yang kita mengirimkan berkas ke Poltekkes langsung atau lewat apa Kak? Nah ya lewat pos ya, lewat pos. Semua nilai rapor semester 1 5 harus dimasukkan untuk semua pelajarannya. Iya, semuanya harus dimasukkan. Rata-rata rapot ya, rata-rata rapot. Kak, buat analisis rapot buat si mama dong. Oke. Kak, kalau rapot yang di-scan semuanya apa hanya nilai pengetahuan saja? Rapotnya harus full ya. Oke, ini maaf, cacat fisik itu berupa apa saja ya? Ini pertanyaan dari adik kita, Karisma Mega. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya bisa banyak sebenarnya yang merupakan cacat fisik ya. Nah, mungkin misalnya tangan ya kan, atau yang lain-lain lah ya, tapi nggak usah kita terlalu bahas ya kan. Nah, oke. Nah, itu yang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, demikian buat adik-adik, semoga ini bisa membantu kita semuanya. Semoga sukses di Simama Poltekkes 2020. Amin.